Tuhan kami menjadi hormat bagi kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu yang telah membawa kami puji-pujian semua yang memberkati. Terima kasih Tuhan, dan kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, iman dari Tuhan menjadi bagian hidup kami. Biarlah Tuhan kami semakin hari makin menjadi anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan yang menjadi doa kami hanya di dalam nama Yesus. Berdoa, bersyukur, haleluya, haleluya, haleluya. Sama katakan. Oke, silakan duduk adik-adik. Sebelum Om John mau cerita, saya mau tanya dulu, siapa yang mau mendengarkan cerita? Angkat tangannya di atas. Ayo. Wih, banyak kali ya. Kecuali Om John enggak. Om John ya yang menceritakannya kan? Oke. Turunkan adik-adik tangannya. Jadi Om John kepingin bercerita tentang berdoa. Berdoa, siapa yang sering berdoa di sini adik-adik? Kapan saja kita berdoa? Turunkan tangannya. Kapan saja? Setiap saat. Selalu kita berdoa. Om John kepengen ngajak kita. Siapa yang sudah bawa Alkitab? Buka Alkitabnya. Oke, yang ada Alkitab buka adik-adikku. Dalam 1 Tesalonika, mungkin ini adalah istilahnya ayat hafalan kita sebenarnya. Ini adalah ayat hafalan kita. Tetapi Om John selalu mengingatkan kita supaya kita anak-anak yang selalu berdoa. Oke, sudah dapat 1 Tesalonika. Di mana 1 Tesalonika? Di Perjanjian Baru. Oke, pintar. Anak Tuhan harus pintar. Di mana 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Kalau sudah dapat nanti, ya kita baca sama-sama, ya. Supaya adik-adik atau saudara-saudari tetap selalu berdoa. Ini mengajar kita supaya kita selalu berdoa kepada Tuhan. Mengapa kita selalu berdoa kepada Tuhan adik-adikku? Mengucap syukur sama Tuhan. Seandainya Mama Om John ada di kota Medan, bagaimana cara saya supaya bisa dapat informasi dari Medan gitu, bagaimana kabarnya dan bagaimana di mana dia sekarang? Om John pakai apa supaya bisa tahu keberadaan Mama di sana? Gampang, berkomunikasi. Ya kan adik-adikku yang terkasih dalam nama Tuhan, contohnya begini. Kalau Mama ada di Medan atau di
Nias, kepingin kali dengar suaranya. Di mana dia sekarang? Pasti Om John pakai Tetapi pada saat sore hari ini Om John mengajak kita bagaimana kita supaya kita bisa berhubungan intim dengan Tuhan dengan cara pakai apa coba? Pakai HP? Salah satu alat kita untuk mau berkomunikasi dengan Tuhan adalah salah satunya pakai doa. Siapa yang mau berdoa? Ayo. Siapa yang mau berdoa? Ayo. Siapa mau berdoa? Sudah potong bibit? Ya. Oke. Turunkan tangannya adik-adik. Nah. Ini perhatikan gambar di atas ini di mana dia berada ini? Dalam kamar, di ruang tamu atau di kamar mandi? Di mana dia? Kamar. Adikku yang terkasih dalam nama Tuhan, dia sedang ngapain? Sebelum tidur dia berdoa. Nah, kenapa dia berdoa sebelum tidur adik-adikku? Ada yang tahu nggak? Ayo jawab yuk. Syukur terus apa lagi? Supaya diberkati terus, supaya apa lagi? Kenapa dia sebelum tidur, sebelum istirahat dia harus berdoa? Ayo. Supaya dijaga, mantap sekali. Apalagi Rehan, kenapa kamu berdoa Rehan sebelum tidur? Apa deku? Ayo. Apa Gilbert? Kenapa kamu harus berdoa adekku sebelum tidur? Ayo Naila, ayo. Apa? Supaya mimpi indah, mantap sekali. Apa lagi? Ayo. Siapa namanya kemarin? Siapa? Nisa. Apa itu? Ini lihat, perhatikan ya. Nanti Om John tanya kembali. Dia berdoa sebelum tidur. Supaya apa? Supaya sepanjang malam hari dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Sehingga besok pagi. Supaya besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Makanya dia bersyukur bersama Tuhan. Dia mau menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Kalau di rumah kalian ada nggak yang jaga kalian kalau gitu? Om John kalau itu tidur sendiri, nggak ada temannya. Temannya cuma Tuhan. Itulah yang menjaga kita sepanjang malam adik-adikku yang terkasih dalam nama Tuhan. Terus lanjut lagi Om. Ini dia lagi ngapain adik-adikku? Di mana dia berdoa? Jika Tuhan sudah menjaga, melindungi sepanjang malam hari, sebelum dia tidur dari malam sampai besok pagi, dia bangun. Dan apa yang dia lakukan adik-adikku? Mengapa dia harus berdoa? Mengucap syukur. Dia mau bersyukur kepada Tuhan adik-adikku, karena Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menjaga dia sepanjang malam. Dia adik-adikku yang terkasih dalam nama. Mau berdoa? Mau berdoa? Anak Tuhan tidak boleh bohong. Oke, lanjut lagi Om. Ini perhatikan ini adik-adikku. Ini siapa ini? Ada apa? Yang mereka sedang apa adik-adikku? Yang ada di depan mereka apa? Habis itu apa lagi? Sebelum mereka menikmati, apa yang mereka lakukan adik-adikku? Mengapa mereka berdoa sebelum makan? Supaya diberkati terus. Apa lagi adik-adikku? Apa lagi? Mengucap syukur. Apa lagi? Supaya makanan yang sebentar dinikmatinya diberkati oleh Tuhan, supaya menjadi kekuatan jasmani dan rohani. Mau berdoa? Siapa yang berdoa sebelum makan? Yuk, ketahuan semalam waktu konser. Ayo, konser di rumah opung. Udah, ayo menyiapkan makanan. Langsung ada yang langsung ayo. Sedang apa deku? Sebelum mereka masuk kelas, kalau di sekolah kalian apa ada apel pagi sebelum masuk kelas? Mereka apel pagi. Setelah selesai apel pagi, apa yang mereka lakukan adik-adikku? Mereka mau menyerahkan diri dalam
Selanjutnya adik-adik, setelah mereka sudah sampai di dalam kelas, apa yang mereka lakukan? Kenapa banyak kali mereka berdoa? Tadi di luar, di dalam juga berdoa. Ayo. Sebelum belajar berdoa. Mengapa mereka berdoa sebelum belajar? Supaya diberi kepintaran. Kepintaran, terus apa lagi? Ayo. Apa deh Bu? Ayo. Oh mantap sekali. Apa lagi? Yuk. Apa lagi? Kenapa mereka berdoa sebelum belajar? Ada enggak kalian berdoa di kelas? Diajak guru, ada enggak? Sebelum belajar berdoa? Penting sekali kita berdoa ya. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, sebelum kita melakukan pekerjaan kita, sebelum kita tidur, sebelum kita makan, sebelum kita belajar di kelas, baik dimanapun kita belajar, kita selalu berdoa supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas diberikan hikmat kepintaran dari Tuhan, supaya apa yang kita pelajari boleh kita mengerti dengan baik. Adik-adikku yang terkasih dalam nama Tuhan, yuk, kenapa kita harus berdoa adikku? Kenapa kita harus berdoa hilang? Mengucap syukur sama Tuhan. Sebelum melakukan segala sesuatunya harus berdoa supaya diberkati oleh Tuhan. Mau diberkati? Mau jadi anak pintar? Kuncinya apa? Mau berdoa? Ya, serius mau berdoa ya? Kutanya sama kakak besok, kalau makan apa yang kita lakukan? Bermakan, berdoa. Kamu tidur apa yang kita lakukan? Sebelum tidur apa yang kita lakukan? Sebelum belajar apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan sebelum tidur? Apa yang kita lakukan sebelum makan? Sebelum belajar apa yang kita lakukan? Luar biasa sekali adik-adik. Sekarang kita diajak untuk berdoa. Ayo lihat Alkitabnya semuanya adik-adikku. Kita baca sekali lagi dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Kita baca sama-sama, bahkan ini sudah menjadi ayat hafalan kita. Yuk, dah? Oke? Kita baca sama-sama ya dalam hitungan ketiga. Kalau nggak ada yang nggak punya Alkitab, lihat di atas. Yuk, yang nggak punya Alkitab, lihat di atas ya itu. Oke, kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3 ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Tanpa lihat Alkitab. 1, 2, 3 ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Yang merasa dirinya laki-laki, katakan 1, 2, 3 ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Yang merasa dirinya perempuan, 1, 2, 3 ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Amin. Maukah kalian berdoa? Kalau rindu kalian berkomunikasi dengan Tuhan, apa yang kita lakukan kalau kalian sakit, apa yang kalian lakukan? Kesembuhan dari Tuhan. Apakah bisa kita telepon Tuhan? Tuhan, aku sakit. Bisa enggak pakai HP? Tapi apa yang kita pakai? Berdoa. Mau jadi anak pintar? Mau jadi yang diberkati? Kita berdoa. Amin. Habis itu aja cerita yang saya bawa saat sore hari ini adik-adikku. Dalam 1 Tesalonika tetaplah berdoa. Biarlah kita setiap kita tetaplah berdoa. Amin. Sebelum Om John menutup dalam doa, saya mau tanya sekali lagi, mengapa kita harus berdoa? Mengucap syukur terus apa lagi? Sebelum tidur apa yang kita lakukan? Sebelum makan apa yang kita lakukan? Bangun tidur apa yang kita lakukan? Sebelum beraktivitas apa yang kita lakukan?
namanya si Kesia. Sebelum kita makan apa yang kita lakukan, Deku? Sebelum tidur apa yang kita lakukan? Nesa? Berdoa. Mau berdoa? Anak Tuhan tidak boleh bohong. Janji. Bukan sama Om John kalian janji, tapi sama Tuhan. Sebelum makan, sebelum tidur, sebelum beraktivitas, sebelum belajar, sebelum melakukan segala sesuatunya harus berdoa. Supaya apa? Apa yang kita kerjakan, apa yang kita nikmati, adik-adikku diberkati oleh Tuhan. Makanya perlu sekali kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikutin Om John berdoa. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang selalu berdoa kepada Tuhan. Sebelum kami tidur, kami berdoa. Sebelum kami makan, kami berdoa. Sebelum kami belajar, kami selalu berdoa. Dan sebelum melakukan aktivitas yang lain, kami selalu berdoa kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya, aktivitas kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Sekarang kita masuk dalam proses belajar. Bisa silakan.